apa kabar? Kembali lagi bersama dengan kita di Kebaktian Online M2 Sunday Service. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti kebaktian ini, saya mengucapkan selamat datang. Kami berharap kalian akan setia untuk mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu yang akan datang nanti. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah True Worshipper, penyembah yang sejati. Bagaimana sih penyembah yang sejati itu? Sebentar lagi ibadah akan dimulai, ikutilah ibadah dari awal hingga akhirnya dengan segenap hatimu. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, serta like dan share video ini ke teman-temanmu semua. Selamat beribadah! Shalom semuanya! Shalom! Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada ibadah minggu online minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persatukan hati kita persiapkan hati kita di dalam saat teduh sejenak. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saya yakin dimanapun teman-teman berada, semuanya pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian kita, Holy, Holy, Holy.
Tetap dalam posisi berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang telah menyertai kami semua sehingga kami masih ada sampai hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap telinga yang mendengarkan dan menuntun kami agar kami dapat mengaplikasikannya dalam hidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Sekarang mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman kita, Lydia. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and alone forever? When Jesus is my portion of constant release, His eyes on the sparrow. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches. I know He watches. Me. I
watches me. I never thought he
Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini kita bersukacita, Tuhan kembali kumpulan kita bersama-sama untuk bersama-sama beribadah kepadanya. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita kembali bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami, Engkau Tuhan yang memberikan kami nafas kehidupan, sehingga di pagi hari yang cerah ini Tuhan, di dalam hari yang Engkau kuduskan, kami bisa kembali bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kami, sehingga kami punya kesempatan Tuhan, meskipun melalui rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Roh Tuhan yang satu, kami adalah satu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan untuk penyampaian firman Tuhan pada saat ini kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini, tema yang akan kita sama-sama renungkan yaitu berjudul True Worshipper atau penyembahan sejati. Mari kita membuka nas Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah buku yang berjudul The Purpose Driven Life yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis buku yang terkenal bernama Rick Warren, dia menyampaikan ada 5 hal yang menjadi tujuan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Bagian pertama, Rick Warren mengatakan, yaitu agar manusia dapat menyenangkan hatinya Tuhan dengan hidup sebagai penyembah. Dan tujuan yang keempat itu tidak kalah pentingnya, yaitu juga untuk menjadikan kita sebagai keluarga Allah, untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk melayani Allah, dan untuk menjalankan misi Allah. Saudara-saudara sekalian, penyembahan itu merupakan prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Penyembahan harus menjadi gaya hidup dalam setiap orang-orang percaya pada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar daripada aktivitas pelayanan gereja belaka. Oleh karena itu hari ini, daripada kita yang sudah di tempat ini ataupun di mana pun kita berada, marilah kita dengan benar-benar mengerti apa yang menjadi tujuan utama kita sebagai manusia, yaitu kita menyembah, tapi menyembah dengan benar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kata menyembah ini, yaitu berasal dari worship dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya itu saja, itu artinya berarti kita tengkurap, kita membungkukkan, kita meringkuk atau menjatuhkan diri, tiarap, memohon dengan rendah hati, bertindak patuh dan menghormati dan menuntut. Kalau kita bayangkan, kalau kata menyembah ini, sebenarnya di dalam Alkitab itu dimulai dengan Kejadian pasal yang ke-22 ayat 5. Itu muncul kata penyembahan, worship pertama kali. Dan di situ terjadi waktu itu yaitu apa? Dengan kata yang mungkin hari ini kita sering dengar, yaitu kata sembayang. Saya akan bacakan Kejadian pasal 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kata sembayang ini sesuatu yang mungkin kita tidak merasa sesuatu yang asing. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, sewaktu kita lahir atau kita melihat keluarga kita, orang sekitar kita, kata sembahyang ini begitu fasih, begitu seperti lancar. Sering kita ketemui hal seperti itu. Kita setiap pagi mungkin kita bersembahyang, atau waktu malam hari kita bersembahyang, ataupun hal-hal lain kita melakukan satu penyembahan. Tapi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah katakan, suatu kata saja ini, yaitu tengkurak membungkuk, apakah hanya digunakan waktu kita menggunakan tubuh jasmani kita dalam menyembah saja? Kalau kita melihat hari ini, di dalam nas yang kita bacakan ini berbicara tentang waktu pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria ini punya konsep
penyembahan yang salah. Dan waktu itu perempuan Samaria itu berkata kepada Tuhan Yesus bahwa kami menyembah Tuhan di gunungnya kami, bukan di gunungnya Yerusalem. Bahwa perempuan Samaria itu merasa bahwa penyembahan itu harus sesuai dengan tradisi atau tempat yang sudah ditentukan. Numpang tanya, apakah betul? Hari ini, setelah pandemi ini terjadi, kita tidak lagi seperti leluasa untuk datang beribadah mungkin ke gereja. Dan mungkin kadang orang berpikir, oh kalau kita kebaktian seperti di Metodis 2 ini, ibadah remaja pemuda. Biasanya kalau kita datang, oh gereja ini sepertinya kok di gedung sekolah. Kadang kita menemukan ada gereja, tempat ibadah, tempat penyembahan itu di ruko-ruko, atau di mall, atau di plaza. Numpang tanya, saudara-saudara sekalian, apakah penyembahan itu harus dibatasi oleh tempat? Tentu tidak. Tuhan Yesus pada hari ini berbicara satu bagian yang penting untuk kita sama mengerti. Dia katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa kita harus menyembah dengan benar. Kita menyembah bukan dibatasi oleh tempat atau kebiasaan kita. Tapi hari ini yang Tuhan mau tekankan, kita sebagai seorang penyembah yang sejati, penyembah yang benar. Bagian poin pertama yaitu apa? Kita harus menyembah Bapa. Fokus kita kepada Bapa Tuhan. Fokus kita bukan kepada tempat. Fokus kita bukan kepada kebiasaan. Mungkin hari ini kita menemukan ada tempat ibadah yang punya ibadah yang bagus. Kita merasa, oh itu liturginya bagus. Alat musiknya bagus. Alat musiknya canggih. Pemusiknya itu punya, pemimpin pujiannya itu seorang mungkin penyanyi yang terkenal dan lain sebagainya. Teman-teman, itu hanya pendukung saja. Tapi yang paling penting, kita sebagai seorang yang menyembah sejati, harus kita apa? Kita harus menyembah Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas daripada penyembahan kita. Tuhan yang menjadi tujuan utama daripada kita. Hari ini engkau mungkin pegang HP waktu engkau mengikuti ibadah hari ini. Tapi ingat, jangan HP-mu itu yang menjadi prioritas. Jangan HP-mu itu yang menjadi Tuhanmu. Tapi ingatlah, Allah Bapalah kiranya yang menjadi Tuhanmu. Engkau harus fokus benar-benar sehingga penyembahmu itu berkenan kepada Tuhan. Oleh itu teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan berbicara bahwa sewaktu engkau menyembah, engkau harus menyembah Bapa Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Mungkin hari ini mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang roh dan kebenaran? Petrus pertama bicara tentang di dalam roh, yaitu apa? Kita tahu di dalam ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Allah itu loh. Dan kalau kita melihat di dalam ciptaan Tuhan di dalam dunia ini, satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki roh itu adalah kita manusia. Makhluk hidup yang lain, meskipun kelihatannya hidup, kita melihat misalnya hewan, tumbuhan, hidup, tetapi apa? Dia punya tubuh jasmani. Dia punya hati, tetapi dia tidak punya roh. Tetapi kita manusia satu-satunya spesies yang memiliki roh. Oleh karena itu, sewaktu kita menyembah Tuhan, sama seperti Tuhan itu ada roh. Makanya kita harus menyembah Tuhan di dalam roh. Jangan kita orangnya datang untuk ibadah, sedang datang pegang HP, tapi roh kita tidak bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak suka akan ibadah itu. Dan yang kedua, kita harus melihat Tuhan berbicara juga. Kita harus menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Kebenaran apa yang dikatakan? Bahwa kebenaran yaitu apa? Kita harus benar-benar, sewaktu kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh, tidak ada motivasi lain. Tidak dengan tujuan kepentingan diri kita sendiri. Kita naik ke atas panggung, ke atas mimbar untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bukan supaya apa? Dilihat orang lain. Supaya kita terkenal. Supaya hari ini ibadah kita, kebaktian kita di YouTube ini, viewer kita naik. Banyak orang menonton kita dan kita dikenal mungkin di sekolah ini atau di tempat lain. Tidak teman-teman, tapi kebenaran itu yaitu apa? Harus yaitu kebenaran nama Tuhan yang dimuliakan. Kita seperti Yohanes Pembaptis berkata, kiranya saya semakin rendah dan Tuhan yang semakin ditinggikan.
Oleh itu teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, sewaktu kita beribadah hari ini, mari kita belajar mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran. Yang terakhir, sewaktu kita menyembah Tuhan, kita harus menghidupi dalam setiap kehidupan sendi kehidupan kita. Kita harus menjalankan kebenaran. Bukan hari ini sewaktu engkau kebaktian, engkau kelihatan seperti orang kudus, orang suci. Tampang luar itu engkau bisa make up, engkau bisa buat kelihatannya orang yang kudus. Tapi ingat, sewaktu kita keluar, sewaktu kita selesai ibadah, apakah kita benar-benar menghidupi kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terakhir saya akan memberikan sebuah syair yang saya dapatkan dari seorang pemimpin pujian yang sangat terkenal, yaitu bernama Chris Botter. Chris Botter itu juga adalah seorang penulis lagu rohani dan juga dia adalah seorang pelopor penggerakan lagu rohani modern pada saat ini. Dia menerobos dengan konsep-konsep lagu him dan hari ini dia mengajak bahwa dengan musik-musik ibadah, dengan musik-musik alat-alat musik masa kini, kita juga bisa menyembah Tuhan. Chris Botter menulis satu bagian yang menurut saya indah sekali. Dia menulisnya dengan judul He is looking for worshipper. Yaitu saya terjemahkan, dia mencari penyembah sejati. Di dalam tulisannya dia berkata apa? Tuhan tidak terlalu peduli dengan metode ibadah. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki hati yang menjangkaunya. Kehidupan yang terbuka untuk dipimpinnya. Telinga yang peka terhadap suaranya. Dia sedang mencari anak-anak yang mau menghabiskan waktu untuk mengembangkan hubungan dengan Bapa mereka. Tuhan mencari pelaku, dengan kata lain, pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar orang yang mengetahui. Dengan kata lain, orang yang hanya mengetahui firman Tuhan saja, tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya mau tanya kepada kita, marilah kita introspeksi diri kita. Kapan terakhir benar-benar di dalam rohmu itu tergerak sewaktu engkau beribadah menyembah Tuhan, engkau berkata, Bapa, aku mengasihimu, ku sembah dan ku agungkan engkau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami dengan ketulusan kami datang kepadamu Tuhan. Jikalau sebelumnya ada konsep penyembahan, konsep pelayanan, konsep ibadah kami yang salah. Kami mudah dimabukkan oleh mata jasmani, oleh perasaan kenyamanan kami. Sehingga kami memilih, kami mencari tempat ibadah, gereja yang menyenangkan hati kami saja. Kami melihat, kami mencari orang-orang atau pemusik yang menurut kami sukai saja. Tanpa kami memandang bahwa tujuan utama kami datang beribadah, yaitu melihat kepada Engkau Tuhan, untuk menuju kepada Tuhan. Engkaulah sang aktor utama, Engkaulah pemeran utama dalam setiap ibadah Tuhan. Kali ini Tuhan, kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mungkin dalam ibadah kami Tuhan, mungkin dalam penyembahan kami, ada yang tidak berkenan kepadamu. Dan kiranya janganlah ini menjadi penghalang kami, menjadi batu sandungan kami, untuk kami lebih dekat kepadamu, untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin sertai kami, dan Engkau memampukan kami pada masa kini, generasi muda, generasi yang bersemangat, bukan hanya secara emosi, bukan hanya secara aktivitas, tapi dalam iman kami, dalam hati kami benar-benar beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, saya undang teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian kita, Terima Sukacita Surga. Dapat rasakan kasihnya.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Kita bersyukur dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Marilah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam ibadahmu. Ikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kita boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Sebagaimana tema firman Tuhan kita hari ini. True Worshipper. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dasar firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi akan datang saatnya dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari, menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa